Chapter 141 Book 6. B6C10, Interogasi Diam. Qin Yu telah melampaui Cha Hong dalam kekuasaan tetapi dia bersedia menjadi wali dan bawahan untuk Cha Hong. Hal yang sulit dijelaskan ini secara alami telah membuat tiga agung mencurigai Qin Yu. Mereka bahkan curiga bahwa dia adalah anggota Azure Dragon Palace atau Blue Water Mansion yang datang ke sini hanya karena harta karun 9 pedang. Mengapa kamu terdiam, Master Gua Qin Yu? Di Luan menatap Qin Yu dengan tawa dingin. Di King dan Di Jian juga menatapnya. Tampaknya jika jawabannya tidak memuaskan, mereka akan segera menangkapnya. Qin Yu menghela nafas, Yang Mulia Tiga, apakah pertanyaan sederhana seperti itu masih perlu ditanyakan? Dengan kebijaksanaan Anda masih tidak bisa melihat jawabannya. Petik 2 titik titik. Kata-katanya membuat Di Luan, Di King, dan Di Jian tercengang. Ketiga keagungan saya tidak terkenal di daerah perairan ini. Jika seseorang seperti saya merebut posisi kepala gua secara langsung, mungkin tidak banyak Xiu Yaoas akan menerimanya sebagai tuan gua. Qin Yu mengatakan dengan frustrasi kepada tiga penguasa. Namun Di Luan mengatakan, individu yang kuat menikmati supremasi. Siapa yang berani menentangmu jika kau membunuh Cha Hong? Petik 2 titik titik. Qin Yu segera berkata, Yang Mulia, Anda bilang saya bisa membunuh Cha Hong, tapi dia tidak sendirian. Ada begitu banyak wali di bawahnya, jika aku membunuhnya, tentu saja aku harus membunuh beberapa wali ahli. Jadi, ketika saya menjadi pemimpin gua, bukankah saya sudah membunuh sejumlah bawahan saya? Selain itu, pada waktu itu saya jauh lebih lemah dari saya sekarang. Petik 2 titik titik. Oh, Di Luan menatap Qin Yu dengan curiga. Qin Yu berkata sambil tersenyum, hanya dengan bertanya-tanya sedikit, Anda akan tahu bahwa saya menjalani pelatihan tertutup beberapa kali di Gua Merah Darah. Selain itu, saya meningkat pesat berkat sesi pelatihan ini. Sebelumnya saya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Cha Hong sama sekali. Hanya setelah sesi pelatihan tertutup itu saya mulai mampu melakukan ini. Petik 2 titik titik. Mata Di Luan berkedip dengan dingin. Anda melakukan pelatihan tertutup sebelum atau setelah kematian Cha Hong? Dia bertanya dengan suara yang sangat serius. Di Luan, Di Jian dan Di King semua memperhatikan masalah dalam jawaban Qin Yu. Jika kekuatannya meningkat sebelum kematian Cha Hong maka tidak ada yang salah. Tetapi jika itu membaik setelah kematian Cha Hong maka ada kemungkinan dia membunuh Cha Hong. Itu sebelum kematiannya, Qin Yu berkata dengan tegas. Bisakah Anda mengkonfirmasi ini? Di Luan berkata sambil tertawa dingin. Berbohong itu tidak baik, kita dapat bertanya kepada siapapun yang kita inginkan. Siapapun bisa menjadi saksi. Qin Yu berkata sambil tersenyum, Anda dapat bertanya kepada siapapun tentang ini. Tampaknya Cha Hong menghabiskan sebagian besar dari 100 tahun terakhir melakukan pelatihan tertutup. Hari itu, setelah semua orang mengetahui bahwa dia sudah mati, kami mulai membahas siapa yang akan menjadi pemimpin gua yang baru. Kami kemudian memiliki beberapa pertandingan sparring dan saya mengalahkan Teng Bi. Petik 2 titik titik. Ketiga keagungan saya tahu bahwa Anda mencurigai bahwa saya membunuh Cha Hong dan menyerap Yuan Yingnya. Tetapi jika saya telah membunuhnya, saya akan membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk menyerap Yuan Yingnya sedangkan saya bertarung dengan Teng Bi pada hari yang sama dengan kematiannya. Bahkan jika saya telah membunuh Cha Hong, saya tidak akan punya cukup waktu untuk mengkonsumsi Yuan Yingnya. Petik 2 titik titik. Qin Yu terlihat tersenyum pada tiga keagungan, saya yakin Anda mengerti apa yang saya maksud. Di Luan, Di Jian dan Di King bertukar pandang dan tidak berkata apa-apa. Biasanya diperlukan beberapa hari untuk menyerap tahap dongsu awal Yuan Ying tetapi tempat di mana slip jade jiwa disimpan diperiksa setiap hari. Karena itu, mereka pasti menemukan kematian Cha Hong dalam 24 jam atau bahkan segera setelah itu terjadi. Bahkan jika Qin Yu telah menghabiskan seluruh waktu singkat untuk menyerap, secara teoritis dia tidak akan mampu meningkatkan banyak. Tiba-tiba, Di King berkata, baru saja kamu berkata Cha Hong sering melakukan pelatihan tertutup selama 100 tahun terakhir, kan? Qin Yu diam-diam senang. Dia berpikir bahwa meskipun kematian ke-8 Hall 9 Iblis Hall adalah penting. Salah satu dari 9 pedang juga sangat menarik dan jika dia bisa mengalihkan perhatian ketiga raja ini ke pedang batu giok itu, situasinya akan jauh lebih baik baginya. Betul, banyak Xiu Yaoas di sini tahu tentang ini. Selain itu, Cha Hong bahkan dengan ketat memerintahkan agar tidak ada yang mengganggunya selama pelatihan.
Qin Yu menjawab dengan jujur. Di King dan Di Jian bertukar pandang. Saudara laki-laki ketujuh, sepertinya Cha Hong melakukan itu untuk memecahkan mantra pembatas kasus debu hitam. Piton akuatik merah darah tahap Dongsu awal memang harus menghabiskan 100 tahun untuk memecahkan mantra pembatasan penghapusan debu yang dibuat oleh makhluk abadi. Cha Hong kawan itu benar-benar menyedihkan telah menghabiskan begitu banyak waktu melanggar satu. Di King mengatakan melalui komunikasi akal sehat. Di King dan saudara-saudaranya ingat betul bahwa ketika 9 dari mereka memperoleh kasing batu giok hitam sebelumnya, mereka harus bergabung dan menghabiskan beberapa bulan untuk membukanya. Kakak kedua, kakak keenam, ada kemungkinan besar bahwa kakak kedelapan datang untuk merampok Cha Hong segera setelah dia membuka mantra yang membatasi itu. Mereka berdua kemudian memiliki pertempuran sengit dan bahkan bisa mati karena ini. Mungkin juga pihak ketiga mengganggu mereka. Di Luan berkata kepada Di King dan Di Jian melalui akal budinya. Keduanya setuju dengannya. Namun, sekarang kita tidak tahu apakah saudara kedelapan meninggal di Gua Merah Darah atau terbunuh dalam perjalanan kembali dari Gua Merah Darah setelah mengambil kantung batu giok hitam itu. Di Luan menjadi curiga. Dia yakin bahwa pihak ketiga yang tidak dikenal terlibat dalam ini. Kapan pihak ketiga ini benar-benar mulai beraksi? Qin Yu, bagaimana Cha Hong mati? Di Luan berteriak dingin pada Qin Yu. Yang terakhir mengatakan dengan menggelengkan kepalanya, Yang Mulia, saya juga tidak tahu bagaimana Cha Hong meninggal. Pertarungan itu terjadi di lantai rahasia bawah tanah, tetapi ketika para penjaga datang, tidak ada mayat di sana. Petik 2 titik titik. Tidak ada orang di sana. Tanya Di Luan dengan mengerutkan kening. Ya, tidak ada orang di sana, kata Qin Yu dengan tegas. Kenapa tidak ada mayat? Alasan untuk ini adalah bahwa Qin Yu mengisap mayat ke dalam cincin spasial pada saat itu untuk menyingkirkan bukti, dan kemudian dia membakar mereka dengan nyala api internal. Di Luan dan saudara-saudaranya menjadi semakin curiga. Sekarang dapat dipastikan bahwa lantai rahasia bawah tanah adalah medan perang, tetapi mengapa tidak ada mayat? Menghancurkan bukti. 3 bersaudara hanya bisa memikirkan penjelasan ini. Bawa kami ke lantai rahasia bawah tanah dan tunjukkan tanda-tanda pertempuran. Di Jian tiba-tiba berteriak. Mengingat kekuatan mereka, mereka pasti dapat memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi selama pertarungan berdasarkan tanda-tanda itu. Qin Yu berkata dengan ekspresi yang agak tidak menyenangkan, ini tidak mungkin karena pertarungan itu terjadi setahun yang lalu. Hampir setengah dari lantai rahasia bawah tanah dihancurkan sehingga sudah dibangun kembali dan tanda-tanda pertempuran sekarang semua hilang. Petik 2 titik titik. Semua sudah pergi. Di Jian, Di King dan Di Luan semua melihat Qin Yu dengan curiga. Mereka curiga bahwa Qin Yu menghancurkan barang bukti. 3 keagungan saya, sekarang semua pemimpin pasukan dan 16 penjaga telah berkumpul di aula utama. 2 saudara saya sudah ada di sana juga. Jika Anda memiliki keraguan, jangan ragu untuk bertanya kepada mereka. Kata Qin Yu segera, dia melihat 3 keagungan dengan sedikit kekejaman di matanya. Kalian bertiga terus menanyai saya. Sepertinya Anda sangat tidak mempercayai saya. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan tentang ini. Anda dapat menginterogasi siapa saja sesuka Anda. Emas sejati tidak takut api. Saya akan menunjukkan jalannya kepada Anda. Petik 2 titik titik. Dia kemudian menuju ke aula utama secara langsung tanpa memperhatikan respons 3 keagungan. Oh, ada sedikit kekaguman di wajah Di Luan. Dia tidak berharap Qin Yu menjadi angkuh pada saat seperti ini. Pembunuhnya harus takut pada kita dan sangat menghormati kita, dan ketika kita mengajukan pertanyaan, dia pasti akan menjawabnya alih-alih menjadi marah. Tapi Qin Yu kawan ini bahkan berani marah. Di Luan berkata kepada Di King melalui akal sucinya. Di King juga berkata dengan anggukan, ya, ayo tanyakan orang lain dulu. Di Luan telah disesatkan oleh terlalu percaya dirinya dalam kecerdasannya sendiri. Apa yang tampaknya benar bisa salah dan sebaliknya sehingga ada banyak hal yang sangat sulit untuk dipikirkan. Di aula utama Gua Merah Darah. Di Jian dan saudara-saudaranya duduk di posisi asli Qin Yu, Hou Fei, dan Hei Yu. Qin Yu dan 2 saudara lelakinya memimpin 16 penjaga dan semua pemimpin pasukan Gua Merah Darah menunggu perintah 3 keagungan di ujung bawah aula. Tuan Gua Qin Yu, tampaknya saudara laki-laki kedua dan ketiga tidak terlalu kuat. Di King, yang duduk di posisi tengah, bertanya pada Qin Yu. Hou Fei menggaruk kepalanya tapi dia pada dasarnya tidak peduli dengan 3 keagungan di atasnya.
Di King tidak tahu bahwa Qin Yu telah memberitahu Hou Fei dan He Yu untuk menekan aura mereka dan mengirimkan sedikit energi. Karena itu Di King dan saudara-saudaranya telah memperhatikan bahwa Hou Fei berada pada tahap akhir Yuanying dan He Yu berada pada tahap tengah Yuanying. Yang mulia, meskipun kakak kedua saya hanya pada tahap akhir Yuanying, dia milik klan monyet akuatik yang sangat berbakat sehingga dia sudah bisa melawan para ahli tahap Dongsu awal umum. Kakak ketiga saya juga berasal dari klan elang yang sangat tangguh, yang merupakan yang kedua setelah klan elang api emas. Qin Yu menjelaskan atas nama Hou Fei dan He Yu. Mendengar apa yang dia katakan, ketiga raja semua memiliki sedikit jijik di mata mereka. Hou Fei, monyet akuatik bermata api, dan Xiao Hei keduanya adalah binatang iblis yang sangat langka. Menurut Paman Lan, Hou Fei adalah satu-satunya monyet akuatik bermata api di seluruh dunia Xiu Yao bawah laut, dan ia telah menekan auranya sehingga tiga penguasa tidak bisa melihat keagungannya. Lebih baik untuk mengungkapkan kekuatan Hou Fei sedikit daripada menyembunyikannya sepenuhnya sehingga Qin Yu mengatakan bahwa dia sebanding dengan para ahli tahap Dongsu awal. Tiga keagungan tidak peduli tentang seseorang dengan kekuatan yang begitu kecil. Para penjaga yang pergi ke lantai rahasia bawah tanah pada waktu itu dan melihat tanda-tanda pertempuran keluar. Di King berteriak. Segera, tiga saudara kura-kura hitam, Wu Tong, Wu Feng, dua wanita ular Yan King dan Xian, Teng Bi dan Zhuang Zong semua berjalan maju. Di depan tiga keagungan, 9 wali ini tidak berani menunjukkan kesombongan dan sangat hormat. Kami akan berbicara melalui komunikasi akal sehat sehingga tidak perlu khawatir bahwa orang lain dapat mendengar apa yang akan Anda katakan, semuanya. Tapi, jangan bohong, karena aku akan menanyai kalian semua. Jika saya menemukan perbedaan antara jawaban Anda dan jawaban orang lain, jika ada dua jawaban berbeda, Anda semua akan mati. Di King berkata dengan suara dingin. Hati ke-9 penjaga itu bergetar. Qin Yu juga mengerutkan kening. Dia segera mengambil langkah ke depan dan berkata. Yang mulia, jika seseorang di antara 9 wali ini berbohong sementara yang lain mengatakan yang sebenarnya, bukankah metode Anda ini akan membahayakan yang jujur? Pada saat ini, ia setidaknya harus mencoba untuk melakukan sesuatu untuk bawahannya. Tuan Gua Qin Yu, mundur atau mati. Di Jian, yang duduk dengan mata tertutup dalam istirahat, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan dingin pada Qin Yu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh es. Kakak, kawan ini terlalu kuat. Bahkan jika saya mengamuk, saya tidak perlu mengalahkannya. Kita lebih baik menahan diri. Hou Fei yang pemarah melakukan kekerasan menenangkan Qin Yu melalui komunikasi akal sehat. Yang terakhir hanya bisa mengepalkan giginya dan mundur selangkah. Di Jian memandangi Qin Yu lalu menutup matanya untuk beristirahat lagi. Di Luan dan Di King akan bertanggung jawab atas interogasi. Di Jian jauh lebih kuat dari mereka, tetapi dia datang bersama mereka hanya untuk mencegah kecelakaan terjadi. Di mata 9 Demons Hall, kecuali orang tua aneh bermata 3 dari Blue Water Mansion atau penguasa Azure Dragon Palace secara pribadi beraksi. Sangat tidak mungkin bahwa seseorang akan dapat berurusan dengan Di Jian. Ke-9 penjaga itu menjadi sangat gugup. Tidak ada dari mereka yang berani berbohong karena jika salah satu dari mereka berbohong, ini dapat menyebabkan kematian mereka semua. Di King telah menutupi 9 wali dengan indera sucinya. Jika mereka berbicara satu sama lain melalui komunikasi indera suci, dia pasti akan mendeteksi undulasi dalam indera suci mereka. Waktu berlalu. Namun, hanya ada keheningan yang menakutkan di seluruh aula utama. Selanjutnya, Di King berkata dengan dingin. Zhuang Zong, yang pertama ditanyai, sekarang memiliki butiran keringat di dahinya. Meskipun dia telah melalui interogasi, dia masih dalam bahaya karena jika jawaban orang lain berbeda dari jawabannya, dia dan wali itu akan mati. Waktu terus berjalan. Sekarang setiap wali telah diinterogasi kecuali satu dan Qin Yu hampir mencapai batas kesabarannya juga. Kakak, teman-teman 9 Demons Hall ini benar-benar bajingan. Mereka melakukan ini hanya untuk mengganggu pikiran kita. Jika mereka membuatku marah, aku akan membunuh salah satu dari mereka dengan menghancurkan tongkatku. Anda dapat membunuh kawan Dongsu awal itu. Lalu kita akan bergabung untuk melawan teman terkuat itu. Petik 2 titik. Jelas Hou Fei juga menjadi agak tidak sabar karena dia tidak bisa tahu apa yang Di King dan Di Luan tanyakan dan informasi apa yang telah mereka peroleh. Ancaman Di King dan Di Luan pada awalnya benar-benar efektif. 8 penjaga telah diinterogasi berturut-turut tanpa masalah. Saat ini,
Wali ke-9, bagian dari 3 saudara penyu hitam, sedang diperiksa. Ledakan, Diking tiba-tiba membuat lambaian tangannya. Sinar ungu menyala dan bajian tak berdaya hancur berkeping-keping dengan ledakan. Kau bahkan berani berbohong. Diking tiba-tiba berdiri dan menyapu matanya ke 8 penjaga lainnya. 8 wajah penjaga itu langsung menjadi pucat. Mata Teng Bi bahkan berkedip dengan sengit, Yang Mulia, kami tidak berbohong sama sekali. Jika 8 dari kita terbunuh karena dia sendiri berbohong padamu, kita akan mati dengan kebencian. Petik 2. Diam. Dijian tiba-tiba membuka matanya dan berteriak. Gelombang kejut keluar dari mulutnya dengan kecepatan yang menakutkan. Wajah Teng Bi berubah warna secara bersamaan. Dia mencoba menghindar dengan mengguncang tubuhnya tetapi gelombang kejut itu begitu cepat sehingga masih mengenainya. Teng Bi segera dikirim terbang. Dia kemudian jatuh ke lantai dan memuntahkan 2 suap darah. Teng Bi terluka parah. Naga akuatik tahap akhir Dongsu Naga Setan jelas sebanding dengan siuksianis panggung Kongming sehingga ia telah dapat melukai Teng Bi dengan buruk hanya dengan teriakan. Wajah 7 wali lainnya segera menghitam. Mereka tahu bahwa jika 3 raja ingin membunuh mereka, mereka tidak akan bisa melakukan perlawanan. Yang Mulia, bahkan Qin Yu berbicara dan melihat dengan dingin pada 3 keagungan di atasnya. Senyum dingin yang samar muncul di sudut mulut Di Luan. Dalam sekejap, dia mengulurkan tangan untuk menghentikan Dijian, yang akan marah, dan berkata. Sejak Tuan Gua Qin Yu telah berbicara, oke, kita menerima bahwa wali terakhir adalah satu-satunya yang berbohong dan memenangkan tidak bisa menyalahkan 8 penjaga lainnya. Petik 2. Yan King dan wali lainnya segera menghela nafas lega. Namun, mereka sama sekali tidak tahu bahwa wali terakhir Bajian tidak berbohong. Jawabannya sama sekali tidak bertentangan dengan jawaban mereka. Chapter 142 Book 6. B6C11, pergi bersama kami. Di aula utama, wali Bajian telah hancur berkeping-keping dan darahnya telah berceceran di area yang luas. Seluruh aula utama terlihat berdarah sangat dingin, dan di platform yang ditinggikan, Dijian, Di Luan dan Diking seperti 3 setan berdarah dingin. Beberapa saat yang lalu, sekarang kita akan menanyai 50 pemimpin pasukan dan 7 wali yang tersisa. Saya harap Anda tidak akan berbohong, kalau tidak, Anda tidak bisa menyalahkan kami. Di Luan berkata sambil tersenyum tetapi senyumnya menakutkan para pemimpin pasukan dan wali. 9 dari 16 penjaga telah diinterogasi. 7 penjaga dan 50 pemimpin pasukan yang tersisa jelas sangat gugup, sampai-sampai mereka tidak bisa menyembunyikan teror di mata mereka. Mereka bahkan lebih ketakutan ketika mereka melihat fragmen dan darah Bajian. Dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, ayo dulu. Di Luan berkata sambil menunjuk pada seorang pria botak besar, yang merupakan wali. Pria botak besar itu adalah salah satu wali baru Gua Merah Darah. Dia biasanya sangat kejam dan berani dan sebenarnya kasar, tetapi sekarang otot-otot wajahnya sedikit gemetar. Dengan senyum dipaksakan yang tidak menyenangkan, pria botak besar maju ke depan. Setelah itu, Di Luan berbicara dengannya melalui komunikasi akal sehat. Tidak ada yang tahu apa yang Di Luan tanyakan kepadanya dan apa jawabannya. Ini menakutkan orang-orang yang akan segera diinterogasi di bawahnya. Kamu, ayo, Diking juga menunjuk ke seorang wali, yang awalnya berada di sebelah pria botak besar, dan mulai menanyainya. Seiring berjalannya waktu, para wali dan pemimpin pasukan diinterogasi satu persatu dan Qin Yu mengerutkan kening lebih dalam. Sepertinya ketiga bocah 9 Demon's Hall ini tidak terburu-buru untuk menanyaiku tentang kasus batu giok hitam. Sebagai gantinya, mereka terus mempertanyakan para pemimpin pasukan dan wali ini, yang paling tidak tahu apa-apa selain bahwa ada pertempuran sengit di lantai rahasia bawah tanah pada waktu itu. Tampaknya ketiga keagungan ini menganggap kematian Di Tong bahkan lebih penting daripada kasus batu giok hitam. Petik 2. Melihat bagaimana Di Luan dan Diking mengambil masalah untuk mempertanyakan semua orang, Qin Yu akhirnya menyadari bahwa dugaannya salah. Mungkin rencanaku salah sejak awal. Saya salah menilai 9 saudara ini. Persaudaraan mereka begitu dalam sehingga melampaui daya tarik dari kasus batu giok hitam. Qin Yu sedang mempertimbangkan sangat cepat. Awalnya dia berpikir bahwa anggota 9 Demon's Hall akan datang ke sini untuk menyelidiki masalah 9 pedang dan mempersiapkan penjelasannya sesuai. Tapi sekarang dia telah menemukan bahwa 3 keagungan ini tidak memperhatikan kasus batu giok hitam.
Dan tentu saja dia harus mempertimbangkan kembali bagaimana dia harus berurusan dengan mereka. Tiba-tiba, wajahnya berubah warna. Tidak bagus, jika persaudaraan mereka lebih kuat daripada daya tarik Kasing Jade Hitam maka, meskipun mereka hanya mencurigai aku membunuh Ditong, mengingat karakter mereka. Mereka pasti akan membunuhku untuk memastikan pembunuhnya tidak akan melarikan diri. Petik 2 titik titik. Dia akhirnya memperhatikan hal ini. Untuk saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang membunuh Ditong, tetapi ia jelas tidak. Satu tersangka. Dengan disposisi keagungan ini, mereka sama sekali tidak akan meninggalkannya sendirian. Setelah Qin Yu berpikir sebentar, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Fei Fei, tidak peduli apa yang terjadi kemudian, Anda harus menyembunyikan kekuatan Anda. Jangan beraksi, serahkan semuanya pada saya. Petik 2 titik titik. Mendengar suara Qin Yu dalam benaknya melalui komunikasi indera suci, Hou Fei segera memiliki firasat buruk. Dia buru-buru berkata, apa yang ingin Anda lakukan, kakak? Jangan gegabah. Jika Anda ingin bertarung, kami akan bertarung bersama. Kami tiga masih memiliki peluang melawan mereka bertiga. Petik 2 titik titik. Jangan khawatir. Apakah Anda lupa bahwa saya kembali ke jurang belum lama ini? Qin Yu tidak khawatir sama sekali. Jurang. Hou Fei senang sekaligus, kakak. Apakah Anda kembali ke jurang untuk menemukan guru? Fei Fei, Paman Lan setuju bahwa jika kita mengirim pesan kepadanya saat kita dalam bahaya, dia pasti akan melindungi kita. Segera setelah Qin Yu selesai, Hou Fei menjadi bersemangat. Ini sangat bagus. Karena guru sudah mengatakannya, persetan dengan kekhawatiran. Sial, mari kita pergi membunuh terlebih dahulu. Petik 2 titik titik. Namun Qin Yu memberitahunya melalui komunikasi akal sehat, Fei Fei, saya tidak ingin mengganggu Paman Lan jadi mari kita bermain dengan balai 9 setan dengan isi hati kita tanpa khawatir. Hanya jika pada akhirnya situasinya meningkat di luar kendali kami akan memanggil Paman Lan masuk. Petik 2 titik titik. Kakak, itu sangat bagus. Mari kita bertarung dengan tiga orang ini terlebih dahulu. Hou Fei sekarang tidak peduli dengan konsekuensinya lagi. Tidak ada yang tahu tentang kekuatan Paman Lan sebaik dia. Jika kekuatannya seperti batu, maka Paman Lan seperti gunung setinggi langit. Mereka berdua tidak berada pada level yang sama. Jangan terburu-buru. Gua merah darah ini adalah basis kami. Jika kita melawan mereka di sini, mengingat kekuatan mereka, sama sekali tidak pasti apakah kita akan mengalahkan mereka dan gua merah darah mungkin akan dihancurkan. Mari kita tunggu kesempatan untuk melawan mereka setelah mereka meninggalkan gua. Qin Yu segera mengecilkan hati dia. Baiklah, aku akan menyerahkan segalanya padamu, Hou Fei tidak lagi khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan ketika mereka memiliki guru di belakang mereka? Bahkan jika langit jatuh, guru akan menopangnya. Tapi sebaiknya kita tidak menyusahkan guru. Akan sedikit memalukan jika kita memanggilnya ketika kita dalam bahaya, Hou Fei tiba-tiba berkata melalui akal budinya. Qin Yu diam-diam memberikan senyuman karena dia tidak pernah berpikir seseorang yang takut tidak ada yang seperti Hou Fei akan memiliki pemikiran seperti ini. Dia segera mengatakan melalui akal sehatnya, jangan khawatir. Dengan kemampuan kami, tidak mudah bagi balai 9 setan untuk menangani kami. Petik 2 titik titik. Setelah tahu bahwa 9 Demons Hall kemungkinan besar ingin membunuhnya, Qin Yu pasti harus mengubah penanggulangannya. Jika dia terus membungkuk untuk berkompromi dan berpura-pura menjadi anak kecil, lawan tidak akan ragu untuk membunuhnya. Karenanya, sekarang dia harus mengubah statusnya di mata mereka dan bahkan membuat mereka takut membunuhnya untuk saat ini. Lagi pula, dia harus terus memainkan permainan dengan baik. Anda ingin bermain, lalu mari kita bermain dengan cara yang besar. Tetapi apakah 9 Iblis Hall Anda dapat mengambilnya? Petik 2 titik titik. Qin Yu melihat dengan dingin pada tiga keagungan di atasnya. Tiba-tiba, beraninya kau membohongiku. Mati, Diking berteriak dingin dan menembakkan seberkas cahaya hijau dengan lambaian tangannya. Pemimpin pasukan yang diinterogasi menjadi pucat pasi di wajah dan bahkan tidak bisa membuat gerakan untuk membela. Diking telah mencapai tahap Dongsu tengah jadi, meskipun ia mengeksekusi serangan ini dengan santai, bagaimana mungkin pemimpin regu panggung Jindan yang terlambat bisa menangkisnya. Bang, ada gelombang kejut dan sinar lampu hijau ditolak. Qin Yu kemudian perlahan menarik kembali tinjunya. Baru saja, menggunakan senjata suci kelas atas Flaming Gloves, dia bertabrakan dengan pedang terbang lawan. Dari segi kekuatan, ada sedikit perbedaan antara dia dan Diking.
Karena itu, ketika ia dengan sengaja mencoba untuk melawan serangan kasual di King, hasilnya mudah untuk dibayangkan. Pemimpin pasukan itu, yang semula mengira bahwa dia akan mati pasti, sangat senang menemukan dirinya hidup. Begitu dia melihat Qin Yu di depannya, dia terkejut dan tersentuh. Terima kasih, Kepala Gua. Pemimpin pasukan terus berkata tanpa henti dari rasa terima kasih yang mendalam kepada Qin Yu. Qin Yu berkata sambil tersenyum, berdiri di satu sisi dan biarkan aku yang menangani ini. Qin Yu, Anda harus memiliki keinginan mati. Di Jian, yang telah menjaga matanya terpejam, tiba-tiba membuka mereka dan berteriak. Segera setelah itu, dia ingin beraksi, tetapi pada saat ini, diam. Qin Yu tiba-tiba berteriak dan menatap dingin ke arah Di Jian, yang menjadi lebih marah karena serangannya terganggu oleh teriakan ini. Kakak keenam, jangan bertarung dulu. Di Luan memberitahu Di Jian kemudian menatap Qin Yu dan berkata sambil tersenyum. Tuan Gua Qin Yu, kami 9 Demons Hall menginterogasi mereka, tetapi Anda tiba-tiba berani menghalangi kita. Katakanlah, bagaimana apakah Anda pikir Anda harus dihukum karena ini? Petik 2. Qin Yu, bagaimanapun, tidak peduli dengan apa yang dikatakannya sama sekali. Yang mulia, mereka adalah bawahan saya. Agak banyak dari kalian yang membunuh mereka sesuka hati. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki bukti untuk membenarkan pembunuhan mereka. Petik 2. Bukti. Anda tidak berpikir mereka pantas dibunuh karena berbohong kepada kami. Di Luan berkata sambil melihat Qin Yu. Bohong. Apakah mereka berbohong kepada Anda? Bisakah Anda mengkonfirmasi ini? Qin Yu melihat 3 keagungan di atasnya tanpa niat mundur. Para penjaga dan penjaga di belakangnya tampaknya tergerak oleh kesediaannya untuk menghadapi 3 keagungan dari Nine Demons Hall untuk melindungi mereka. Sangat jarang menemukan seorang kepala gua yang sangat peduli dengan bawahannya seperti dia. Pemimpin pasukan yang hidupnya diselamatkan olehnya bahkan lebih bersemangat. Dia berbohong. Jawabannya berbeda dari yang lain, bukankah ini berarti dia berbohong? Mungkinkah Anda mengatakan bahwa orang lain berbohong dan harus dibunuh? Di Luan berkata sambil tersenyum. Jika Tuan Gua Qin Yu berpikir begitu, kita tidak akan keberatan membunuh yang lain sebagai gantinya. Setelah mengatakan itu, Di Luan mengulurkan tangannya. Yang mulia, penilaian itu agak terlalu subjektif. Kata Qin Yu acuh tak acuh. Oh, Di Luan menatap Qin Yu dengan sedikit cemoohan di matanya, menunggu jawaban Qin Yu. Ambil tanda pertempuran di lantai rahasia bawah tanah itu misalnya. Tidak semua wali dan pemimpin pasukan melihat tanda-tanda itu. Banyak dari mereka hanya mendengar tentang tanda dari orang lain. Ada juga hal-hal lain yang hanya sedikit yang dilihat secara pribadi. Jadi, wajar jika ada beberapa perbedaan antara jawaban mereka. Petik 2. Qin Yu melanjutkan, selain itu, meskipun hanya ada satu medan pertempuran, individu yang berbeda mengamatinya dari sudut pandang yang berbeda sehingga sangat normal bahwa jawaban mereka berbeda. Sudut pandang yang berbeda menghasilkan jawaban yang berbeda pula. Jika Anda menyimpulkan bahwa mereka berbohong berdasarkan ini maka mengatakan pada titik ini, dia berhenti dan melihat ketiga keagungan. Di Luan berkata sambil tersenyum sambil bertepuk tangan, cemerlang. Penguasa gua, Qin Yu benar-benar pandai dalam menyesatkan. Petik 2. Pikirkan bahasamu. Ini bukan menyesatkan, tetapi kebenaran. Qin Yu melihat Di Luan dan berkata. Dia telah menemukan bahwa dari 3 keagungan, orang yang berbicara dengannya adalah pembuat keputusan. Kakak kedua, pertama-tama kamu pergi mencari gua merah darah untuk melihat apakah ada tanda dari mana kita bisa mengetahui apa yang terjadi hari itu. Di Luan memberitahu Di King melalui akal budinya. Di King mengangguk lalu terbang keluar dari aula utama sekaligus. Melihat Di King meninggalkan aula utama, Qin Yu berkata sambil tersenyum, Yang mulia, kami sudah berbicara satu sama lain selama beberapa waktu tetapi saya masih belum tahu persis siapa Anda. Mengapa kamu tidak memperkenalkan diri kepadaku sedikit? Dia berbicara dengan penuh keyakinan seolah-olah dia sedang berbicara dengan teman dekat. Di Luan berkata dengan anggukan, Anda tidak perlu tahu siapa kita sebenarnya. Anda hanya perlu memanggil saya keagungan ketujuh dan keagungan yang baru saja meninggalkan keagungan kedua. Dan keagungan ini adalah, petik 2. Keagungan keenam, saya sudah tahu ini. Baru saja saya mendengar Anda memanggilnya keagungan keenam. Qin Yu memotong. Di Luan tiba-tiba berkata, Tuan Gua Qin Yu, baru saja Anda bisa bertemu dengan serangan dari saudara kedua saya secara langsung.
Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya tetapi saya masih terkejut dengan ini. Sepertinya kamu telah mencapai tahap tengah Dongsu, tidak kurang. Petik 2 titik titik. Aku tidak pantas dipuji, keagungan ketujuh. Qin Yu berkata dengan sedikit membungkuk. Tapi dia tidak mengatakan hal lain. Diluan sama sekali tidak mengucapkan kata-kata itu dengan santai. Naga air iblis-iblis di tengah panggung Dongsu lebih unggul daripada Siuxianis tahap Dongsu biasa karena itu serangan kasual di King sangat kuat. Qin Yu mampu mengetuk kembali pedang terbang itu secara langsung sehingga dia benar-benar dapat menandingi ahli panggung Dongsu tengah yang normal dalam kekuasaan. Ketika aku menanyai para penjaga tadi, aku mengetahui satu hal. Semoga Tuan Gua Qin Yu bisa menjelaskannya kepadaku. Diluan masih berkata sambil tersenyum. Tolong beritahu aku tentang itu, keagungan ketujuh. Tubuh Diluan mulai mengirimkan niat membunuh kecil. Hari itu, setelah wali lainnya menemukan kematian Cahong, mereka memutuskan untuk memilih pemimpin gua yang baru. Mereka kemudian pergi ke tempat Anda, tetapi Anda melakukan pelatihan tertutup. Mengapa Anda membuat mereka menunggu selama 4 hingga 6 jam sebelum keluar? Petik 2 titik titik. Mata Diluan berkedip dengan dingin. Dijian juga memberi Qin Yu tatapan dingin. Namun Qin Yu tersenyum lebar. Keagungan ketujuh, mungkinkah kamu tidak tahu bahwa, semakin ahli seorang, semakin dia harus muncul? Katanya bercanda. Diluan kaget. Jika saya setuju untuk melawan mereka segera setelah mereka mengatakan mereka ingin melawan saya akan kehilangan muka terlalu banyak. Jadi saya membuat mereka menunggu selama 4 hingga 6 jam sebelum mulai beraksi. Saya jelas menunjukkan status superior saya dengan melakukan ini, bukan? Bukankah ahli lain akan melakukan hal yang sama dalam situasi ini? Petik 2 titik titik. Ketika Qin Yu baru saja selesai. Tuan Gua Qin Yu, tidak ada yang bercanda dengan Anda di sini. Jelaskan, mengapa Anda membuat mereka menunggu selama 4 hingga 6 jam? Teriak Dijian. Sebenarnya, pada saat itu Qin Yu menyerap energi Yuanying untuk mencapai tahap meteor tengah dari tahap meteor awal, tapi tentu saja dia tidak bisa memberitahu mereka tentang ini. Saya sudah menjelaskannya, baru saja Anda menanyai mereka sehingga Anda mungkin sudah tahu betapa mudahnya saya mengalahkan Wali Tengbi. Dengan kekuatan saya harus sedikit sombong dan menunjukkan superioritas saya, bukan? Kata Qin Yu ragu-ragu. Diluan mengerutkan kening. Jagoan, Diking naik ke panggung di aula utama dengan gerakan tubuhnya. Saudara ketujuh, saya telah melakukan pencarian dengan hati-hati tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh di Gua Merah Darah. Tidak ada bekas pertikaian pada hari itu. Dia menggunakan komunikasi akal sehat. Untungnya Qin Yu sudah menyingkirkan rumah Gunung Lei sebelum kedatangan Tiga Raja. Kalau tidak, hal yang menakjubkan seperti itu pasti akan membuat mereka takjub, yang akan memberi Qin Yu lebih banyak masalah. Tidak ada apa-apa, kelopak mata Diluan bergetar. Dia kemudian berdiri tiba-tiba. Karena tidak ada bekas yang tersisa di Gua Merah Darah, satu-satunya hal yang berguna di sini adalah penguasa Gua Qin Yu di depannya. Pergi bersama kami, Tuan Gua Qin Yu. Ikuti kami ke 9 Demon's Hall untuk bertemu kakakku dan membantu kami menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pertarungan di lantai rahasia bawah tanah hari itu. Diluan berkata sambil tersenyum kepada Qin Yu. Pada saat ini, Diking dan Dijian juga berdiri dan memfokuskan mata mereka padanya. Chapter 143 Book 6. B6C12, Menara Setan Ungu. Diluan, Diking dan Dijian semua menggunakan mata mereka untuk memberitahu Qin Yu bahwa hanya ada satu pilihan baginya jika dia tidak ingin terbunuh, pergi bersama mereka. Qin Yu tertawa terbahak-bahak. Awalnya dia hanya tersenyum tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon atau sesuatu. Haha, kamu benar-benar lucu, Yang Mulia. Jika Anda ingin menyelidiki pertarungan hari itu, apakah tidak cukup menanyai semua orang di sini? Kenapa kamu ingin aku pergi bersamamu ke Nine Demon's Hall yang jauh? Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan dingin Tiga Raja. Pergi atau mati. Dijian menatap Qin Yu dan berkata dengan dingin. Diking dan Diluan sama sekali tidak keberatan dengan ancaman Dijian. Di mata mereka Qin Yu sangat mungkin menjadi pembunuh sehingga mereka lebih suka membunuhnya secara salah daripada meninggalkannya sendirian. Jika Qin Yu menjadi terlalu sombong, mereka tidak akan memiliki keraguan tentang membunuhnya. Dengan wajahnya berubah warna, Qin Yu menatap Dijian, mati. Keagungan ke-6, dunia Xiuyao bawah laut ini sangat besar dan memiliki banyak ahli.
Apakah Anda benar-benar berpikir Anda begitu tak terkalahkan sehingga Anda bisa langsung menjatuhkan hukuman mati pada seseorang? Anda harus tahu bahwa meskipun Anda baik, selalu ada seseorang yang lebih baik daripada Anda. Petik 2 titik titik. Aku lebih kuat darimu, kata Di Jian dengan ketus. Qin Yu menekan ekspresinya yang marah dalam sekejap dan berkata dengan tersenyum lagi, kamu memang lebih kuat dari saya. Jika Anda tidak ingin tahu tentang kotak batu giok hitam dan pedang batu giok ke-8, maka bunuh saja aku. Setelah mengatakan itu, ia menutup matanya. Mata Di Jian, Di Luan dan Di Qing cerah. Meskipun kematian saudara ke-8 mereka harus dibalas, mereka juga memiliki keinginan untuk pedang giok ke-8. Pada saat ini, ada sedikit perubahan dalam ekspresi pemimpin pasukan dan dua penjaga di ujung bawah aula utama, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Mereka yang tahu rahasianya, mati. Di Jian menyapu matanya ke wali dan pemimpin pasukan. Dia dan saudara-saudaranya ingin segera menanyai Qin Yu, tetapi mereka pertama-tama harus memindahkan wali dan pemimpin pasukan ini, yang sudah tahu tentang rahasia itu. Berhenti, Qin Yu berteriak sekaligus. Mereka adalah bawahan saya. Anda tidak dapat menyentuh mereka. Juga, apa yang Anda khawatirkan, Yang Mulia? Baru saja saya hanya menyebutkan beberapa nama. Apa yang bisa mereka ketahui dari ini? Dia ingin melindungi bawahan ini bagaimanapun caranya. Tuan Gua Qin Yu, Anda benar-benar ingin melindungi mereka. Di Luan menatapnya. Qin Yu mengangguk, tentu saja saya lakukan. Mereka adalah bawahan saya. Setelah mereka terbunuh, Gua Merah Darahku hanya akan ada dalam nama. Jika Anda membunuh mereka, Anda akan menyesali ini selama sisa hidup Anda. Di luar ia tampak benar dan tidak mementingkan diri sendiri tetapi sebenarnya ia tertawa dalam hati. Jika saya tidak membiarkan beberapa teman dengan motif tersembunyi bocor ini, bagaimana airnya bisa berlumpur? Petik 2 titik titik. Menyesali seumur hidup. Mendengar apa yang dikatakan Qin Yu, tiga keagungan semua berubah warna di wajah mereka. Mereka berpikir lama dan akhirnya membuat keputusan. Kalian semua pergi. Di Luan berteriak pada Xiu Yaoas di bawahnya. Para pemimpin pasukan dan wali segera berlari keluar dari aula utama dengan ketakutan, begitu juga Hou Fei dan He Yu. Sebenarnya, Qin Yu telah memberitahu Hou Fei dan He Yu untuk pergi melalui komunikasi akal sehat, atau mereka tidak akan melakukan ini. Katakan, Tuan Gua Qin Yu, bagaimana Anda tahu tentang kasus batu giok hitam? Menekan kemarahan di hatinya, Di Luan mengajukan pertanyaan. Di Qing dan Di Jian juga menjadi gugup di hati mereka. Jika Qin Yu tahu tentang kasus batu giok hitam maka ada kemungkinan kuat bahwa dia tahu bagaimana saudara ke-8 mereka meninggal. Dibandingkan dengan kematian saudara ke-8 mereka, casing batu giok hitam dapat dikesampingkan. Ini adalah rahasia, Qin Yu berkata sambil tersenyum dengan sangat meyakinkan. Katakan atau mati. Mata Di Jian berkilauan karena kedinginan. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah tahu siapa yang membunuh saudaramu itu. Qin Yu menoleh tanpa melihat Di Jian. Apa yang dia katakan itu benar. Jika Di Jian membunuhnya, 9 Demons Hall tidak akan pernah tahu siapa pembunuhnya. Ketika Di Luan dan saudara-saudaranya mendengar kata-kata ini, mata mereka bersinar. Dengan mengatakan itu, Qin Yu jelas mengakui bahwa dia tahu identitas si pembunuh. Namun, melihat cara Qin Yu yang sangat tidak kenal kompromi, ketiganya mengalami sakit kepala yang serius. Advertisements. Jadi kamu benar-benar tidak ingin memberitahu kami, Tuan Gua Qin Yu. Anda tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika Anda akan mati. Di Luan berkata dengan nada yang sangat parah. Ya, aku tidak akan memberitahumu bahkan jika kamu akan membunuhku. Qin Yu memandang Di Luan dan tidak menunjukkan niat untuk tunduk pada tekanan. Saudara laki-laki ketujuh, apakah Anda lupa bahwa Aula Setan 9 memiliki wali yang bentuk sejatinya adalah ubur-ubur teror? Suara Di Qing meninggi di benak Di Luan. Di Luan segera senang. Ubur-ubur teror adalah spesies binatang iblis yang relatif tangguh dengan dua bentuk serangan. Yang pertama adalah racun dan yang kedua adalah penyerapan. Setelah menyerap seseorang sepenuhnya, mereka bahkan dapat memperoleh ingatan target. Teknik rahasia ini mirip dengan teknik penyerapan ajaib yang diperoleh Xiao Hei setelah menjalani teknik terlarangnya sehingga keduanya dapat menyerap ingatan target. Dengan metode seperti itu, tidak perlu dengan paksa menanyainya. Bahkan jika kita melakukannya, Qin Yu kawan ini tidak perlu mengatakan yang sebenarnya kepada kita. Petik 2 titik titik. Di Luan secara alami membuat keputusan dalam benaknya.
Tuan Gua Qin Yu, kamu benar-benar tidak akan memberi tahu kami. Dia tidak berani membiarkan Qin Yu tahu yang sebenarnya karena dia takut Qin Yu lebih baik mati daripada pergi bersama mereka ke Nine Demons Hall. Qin Yu tidak menjawab. Sepertinya kamu ingin mempelajarinya dengan cara yang sulit. Kakak kedua, kakak keenam, membawanya ke Nine Demons Hall. Bocah ini tahu tentang 9 pedang dan saudara ke-8. Dia sangat penting sehingga kita sebaiknya berdiskusi dengan saudara-saudara lain sebelum memutuskan nasibnya. Di Luan berkata kepada Di King dan Di Jian. Di King tentu tahu bahwa Di Luan berakting jadi dia mengatakan dalam konser dengannya, baiklah, mari kita bawa dia kembali dulu. Di Jian juga mengangguk. Tuan Gua Qin Yu, kamu seharusnya sudah tahu siapa yang kuat dan siapa yang lemah, kan? Segel kekuatannya, saudara ke-6. Di Luan berkata pada Di Jian di satu sisi. Dengan matanya yang berkilauan karena kedinginan, Qin Yu memandang Di Jian, aku bisa pergi denganmu, tetapi jika kamu ingin menyegel kekuatanku, bermimpilah. Sekarang dia tampaknya sudah gila dan sepertinya dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung jika Di Jian beraksi. Melihat Qin Yu berperilaku seperti itu, Di Luan mengerutkan kening. Di Jian juga berhenti. Mereka tahu mereka harus membawanya kembali bersama mereka dan membiarkan wali ubur-ubur teror itu menyerapnya. Jika Qin Yu meninggal di sini, mereka tidak akan bisa tahu apa yang terjadi pada saudara ke-8 mereka dan pedang giok ke-8. Lupakan saja, kakak ke-7. Bahkan jika kekuatannya tidak disegel, saya ingin melihat bagaimana dia bisa melarikan diri dari telapak tangan kita. Di Jian berkata dengan jijik. Di matanya, Qin Yu adalah seseorang yang dia pasti bisa bunuh dengan mudah. Begitulah seharusnya. Tapi, saya pikir Anda akan menyesal membawa saya ke 9 Demons Hall Anda nanti. Kata Qin Yu tersenyum. Advertisements. Penyesalan. Di Luan tidak peduli dengan kata-kata Qin Yu. Dia malah tertawa dingin di benaknya, mari kita tunggu dan lihat siapa yang akan menyesal. Petik 2. Xiao Hei, kamu menjaga gua merah darah. Saya akan melakukan perjalanan ke 9 Demons Hall dengan 3 orang ini. Qin Yu memberitahu Hei Yu melalui komunikasi akal sehat. Aku akan pergi bersamamu, kakak. Suara Xiao Hei sedik dingin muncul di benak Qin Yu. Aku sudah mencapai tahap meteor yang terlambat jadi aku bahkan lebih cepat dari itu di Jian Vela. Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda pergi dengan saya, Anda akan menyulitkan saya untuk menangani situasi. Apakah Anda mengerti? Kata Qin Yu terus terang. Hei Yu juga masuk akal sehingga pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain setuju dengan Qin Yu. Hou Fei, Anda dengan cepat mengambil jalan memutar ke 9 Demons Hall. Saya akan sering memberitahu Anda lokasi saya melalui pemancar. Jaga jarak beberapa puluh ribu li dari saya. Saya akan memanggil Anda ketika ada peluang bagus untuk bermain. Qin Yu sudah mulai membuat pengaturan. Hou Fei berkata melalui akal sucinya dengan sangat bersemangat, kakak, ini sangat bagus. Saya akan maju selangkah, kakak. Petik 2. Nama kepala gua adalah Qin Yu. Dia tahu tentang kasus batu giok hitam dan pedang batu giok ke-8. Mungkinkah pedang giok ini ada di tangannya? Seorang pria dingin mengenakan jubah berwarna merah darah berkata pada dirinya sendiri sambil memegang pemancar. Ada senyum dingin di wajahnya. Qin Yu, dia harus menjadi milikku. Setelah mengatakan itu, Dewa Teng ini segera mengirim pesan kepada Tuan Istana Naga Azure. Tuannya memiliki keyakinan penuh pada saya, tetapi saya tidak benar-benar percaya diri pada diri saya sendiri. Lord Teng tersenyum paksa. Kawan di Jian itu juga telah mencapai tahap akhir dongsu seperti yang saya miliki. Jiwaku bahkan lebih unggul darinya, tetapi naga akuatik setan ungu jauh lebih kuat daripada naga bertanduk tingkat yang sama. Sulit bagiku untuk mengalahkannya. Petik 2. Tuan Teng sangat frustrasi. Jiwanya telah mencapai puncak tahap dongsu akhir dan jelas lebih unggul dari Di Jian, tetapi dia tahu bahwa dalam pertarungan nyata, dia tidak akan cocok dengan Di Jian. Aku hanya bisa menggunakan akalku untuk menyelesaikan misi ini. Fu Hao, kristal kelas atas yang kuberikan padamu terakhir kali tidak mudah dipegang. Lord Teng segera memanggil beberapa penjaga di bawahnya melalui komunikasi akal sehat. Petik 2. Tuan gua itu, Qin Yu, secara tak terduga tahu tentang pedang giok ke-8. Lord Lou, yang lebih luas dari dia tinggi dan memiliki daging lembek di sekujur tubuhnya, berbaring di kursi. Dia mengelus kumis tipisnya, sepertinya sudah waktunya aku beraksi. Dia mengeluarkan pemancar sekaligus.
Setelah beberapa saat, dia menyeka butiran keringat di dahinya. Aduh, Grand Founder masih begitu pemarah. Terakhir kali dia kalah dari Azure Dragon dari Istana Naga Azure dalam memperjuangkan pedang giok ketujuh dan dia sudah kesal dengan ini sejak saat itu. Petik 2 titik titik. Baru saja Lord Low mengirim pesan kuno tiga mata dari Blue Water Mansion dan diberi perintah ketat untuk menghubungi Qin Yu dan menemukan pedang giok ke-8. Orang Teng San itu mungkin akan berebut ini secara rahasia juga. Murid Lord Low menjadi merah sepenuhnya dalam sekejap, terlihat sangat aneh dan jahat. Titik titik. Di Jian, Di Luan, Di King, dan Qin Yu menembus air di dasar lautan, menyebabkan turbulensi kemanapun mereka pergi. Pergi sedikit lebih cepat, Di Luan berteriak pada Qin Yu. Keagungan ketujuh, ini sudah kecepatan tercepat saya. Qin Yu menjawab dengan tidak berdaya. Ketika tiga Di bersaudara pergi ke Gua Merah Darah, mereka menggunakan kecepatan Di Luan karena Di Luan adalah yang paling lambat di antara mereka. Namun, sekarang mereka bahkan kembali ke Nine Demons Hall dengan setengah kecepatan itu karena Qin Yu hanya setengah dari Di Luan. Bahkan teman Yuan Ying yang terlambat bisa mengikutimu. Ekspresi wajah Di King sangat tidak menyenangkan. Qin Yu memasang wajah polos, kecepatan saya lambat. Apalagi yang bisa saya lakukan? Kamu sengaja bertindak seperti ini. Sejauh yang kami tahu, Anda sangat cepat ketika Anda membunuh kura-kura tua King Xuan itu. Di Luan menatapnya dan menegur dengan marah. Tapi Qin Yu berkata tanpa daya, itu adalah keterampilan manuver tubuh saya, keagungan ketujuh, sedangkan sekarang saya akan menggunakan pedang terbang saya. Keterampilan manuver tubuh saya cepat tapi kecepatan menunggang pedang saya lambat. Petik 2 titik titik. Ketidaktahuannya akhirnya membuat tiga keagungan marah. Dapatkan pedangku yang terbang. Aku akan memberimu tumpangan. Di King berteriak. Apakah kamu tidak takut terbunuh olehku? Qin Yu menatap Di King sambil tersenyum. Yang terakhir segera berubah warna di wajah. Dia tahu bahwa Qin Yu setidaknya sekuat dirinya. Jika Qin Yu mengambil keuntungan dari jarak dekat di antara mereka sambil menunggangi pedang terbangnya bersamanya untuk meluncurkan serangan menyelinap, maka aku akan memberimu tumpangan. Di Jian berkata dengan suara sedingin es. Qin Yu segera melompat ke pedang terbang Di Jian dengan cara yang bahagia dan santai. Segera setelah dia naik ke pedang terbang, lapisan tebal energi unsur iblis muncul di sekitar tubuh Di Jian. Pada saat yang sama, armor ungu pelindung tubuh bawaan Di Jian juga muncul. Sepertinya kamu juga takut kalau aku akan menggunakan serangan diam-diam, kata Qin Yu tersenyum. Namun dia tidak melakukan tindakan apapun. Karena dia membunuh Di Tong terakhir kali, dia sudah tahu betapa kuatnya pertahanan baju besi ungu ini. Dan Di Jian jauh lebih kuat dari Di Tong sehingga dia tidak yakin apakah dia bisa membunuh Di Jian dalam satu pukulan. Jika dia menyerang dan gagal sekali menembak Di Jian, dia harus menderita pembalasan menakutkan Di Jian. Begitu Qin Yu menaiki pedang terbang Di Jian, kecepatan 4 dari mereka berlipat ganda. Setelah pergi selama lebih dari sebulan, mereka tiba di Gua Shell besar. Haha, ketiga keagunganku, sejujurnya, kepala Gua Fu Hao benar-benar peduli padamu. Dia bahkan telah secara khusus membangun menara iblis ungu untuk menyambut Anda. Qin Yu sangat memuji sambil memandang menara iblis ungu yang megah di hadapannya sebagai penghargaan. Dengan kulit seperti batu giok dan tubuh montok, Fu Hao terlihat sangat dicintai. Dia menggerakkan matanya yang lincah seperti anak kecil dalam lingkaran dan buru-buru berkata dengan hormat, "Tiga yang mulia. Terakhir kali kamu pergi dengan mendesak sehingga kamu tidak punya waktu untuk melihat menara iblis ungu ini. Semua wanita yang menunggu di menara ada di luar karena saya tahu Anda tidak ingin diganggu oleh mereka. Jika Anda membutuhkan sesuatu, pesan saja secara langsung." Petik 2 titik titik. Di King, Di Jian dan Di Luan melihat menara dua lantai kecil di depan mereka dengan kepuasan yang sangat jelas. Menara kecil dua lantai ini tidak dapat dianggap mewah tetapi terlihat tidak biasa dan memiliki struktur yang sangat unik. Jelas Fu Hao memberikannya banyak pemikiran. Yang mulia, menara setan ungu ini ditujukan untuk keagungan 9 Demons Hall seperti Anda, jadi saya tidak akan menggunakan salah satu kamarnya. Saya akan dengan santai menemukan tempat lain untuk tinggal. Qin Yu berbalik sambil tersenyum. Tuan Gua Fu Hao, bisakah kamu mengatur tempat lain untukku? Di Luan menatapnya dengan dingin, berkata, kamu tidak bisa pergi. Anda akan tinggal di kamar saya. Kakak kedua dan keenam saya akan berada di sebelah.
Petik 2 titik. Kamarmu. Apakah kamu tidak takut kalau aku akan membunuhmu? Qin Yu menatap Di Luan dengan tersenyum. Mendengar ini, Fu Hao sedikit berubah warna di wajahnya. Dia buru-buru membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, saya tidak punya urusan di sini jadi saya akan pergi. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan memesan wanita-wanita yang menunggu." Petik 2 titik. Kakak ke-6 suka ketenangan. Saudara ke-7, saya akan tinggal bersama teman ini untuk mengawasinya, kata Di King. Faktanya, para ahli tidak suka tinggal bersama orang lain, tetapi sekarang bukan saatnya bagi Di King untuk menjadi penatua sehingga ia hanya bisa menahan ketidaksukaan ini. Qin Yu sedikit mempertimbangkan dalam benaknya. Dia dapat membunuh Di King yang tidak siap dengan pasti, tetapi bagaimana Di King mungkin tidak memiliki persiapan? Jika dia gagal membunuh Di King dalam satu gerakan, Di Jian di kamar sebelah pasti akan beraksi. Setelah kembali ke kamarnya, Fu Hao menyeka keringat dingin di kepalanya, sialan, kali ini akan ada perselingkuhan besar. Lord Teng Ari Azure Dragon Palace dan Lord Lou dari Blue Water Mansion pasti akan beraksi malam ini untuk merebut Master Gua itu Qin Yu. Ada juga 3 keagungan itu. Petik 2 titik. Dia berpikir sejenak lalu tidak bisa menahan cemberut, ini sakit kepala yang sebenarnya. Semoga ini tidak melibatkan saya atau saya pasti akan mati. Sepertinya tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu dari Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion. Petik 2 titik. Di seluruh Gua Great Shell, Fu Hao adalah satu-satunya yang tahu bahwa malam ini akan menjadi luar biasa. Chapter 144 Book 6. B6C13, Setetes Darah. Struktur menara setan ungu benar-benar tidak biasa. Ada aula heksagonal yang menghubungkan ke pintu masuk utama. Setiap sisi segi 6 memiliki koridor. Kecuali satu yang menghubungkan aula dengan pintu masuk, 5 koridor lainnya masing-masing memiliki beberapa kamar. Itu lantai pertama. Berdiri di aula lantai ini, orang dapat melihat lautan yang tak berujung dengan melihat ke atas karena bagian yang sesuai dari aula di lantai 20. Menara ini terlihat cukup bagus dari luar dan interiornya bahkan lebih menyenangkan mata dan pikiran. Qin Yu berdiri di aula dan mengamati kombinasi menara dari berbagai warna. Dia benar-benar ingin mencari tahu siapa yang merancang menara setan ungu ini karena tidak hanya strukturnya yang baru dan unik, pewarnaan interiornya juga sangat luar biasa. Bahkan 3 bersaudara tidak bisa tidak memberikan senyum langka. Baiklah, mari kita naik ke atas melalui koridor utara. Perintah Di Jian langsung. Di King dan Di Luan juga mengangguk. Adapun Qin Yu, dia tidak punya hak untuk tidak setuju. Tentu saja, dia juga tidak bisa diganggu untuk tidak setuju. Meskipun dia dikawal oleh 3 keagungan, ada senyum acuh tak acuh di wajahnya sepanjang waktu. Sepertinya dia sama sekali tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Tersenyum. Mari kita lihat apakah Anda masih bisa tersenyum setelah tiba di Nine Demons Hall. Di Luan tertawa dingin di benaknya. Dia sudah membayangkan Qin Yu diserap oleh wali ubur-ubur teror. Setelah naik ke lantai 2, mereka langsung menyusuri koridor utara. Ada kamar di kedua sisi koridor ini. Di Luan mengamati dengan saksama kemudian berkata kepada Di Jian dan Di King, saudara kedua, saudara ke-6, saya akan tinggal di ruangan ini di sebelah kiri. Kakak ke-6 akan tinggal di ruangan ini di sebelah kanan. Kakak kedua dan Qin Yu akan tinggal di kamar di tengah. Petik 2 titik. Baik, Di Jian mengangguk lalu segera memasuki ruangan di sebelah kanan. Sebaliknya, Di King berteriak pada Qin Yu, masuklah ke dalam bersamaku, Qin Yu. Kenapa pemarah sekali? Tenang, santai. Kata Qin Yu sambil tersenyum kemudian masuk ke ruangan di tengah dengan santai sekaligus. Di Luan memperingatkan dari belakang, hati-hati, saudara kedua, Qin Yu Vela ini tidak baik dan dia sebanding dengan pakar Dongsu Tengah. Anda pasti tidak bisa mengecewakan Anda. Mendengar peringatan Di Luan, Di King hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tapi tampilan yang diberikannya pada Qin Yu menjadi lebih ganas. Dia tidak bisa mengendurkan konsentrasinya kapan saja. 3 raja tahu betul bahwa Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion mungkin tidak ingin membiarkan mereka kembali ke Nine Demons Hall dengan aman. Oleh karena itu, meskipun mereka saat ini berada di dalam gua shell besar, mereka tidak berani memperlakukan apapun dengan enteng. Bagaimanapun, gua kerang besar pada dasarnya tidak berdaya di mata para ahli istana Azure Dragon dan Blue Water Mansion. Di ruang tengah, Di King duduk dengan kaki bersilang dan mata tertutup,
tetapi akal sucinya telah mengelilingi Qin Yu sepenuhnya karena ia tidak mampu membiarkan Qin Yu melakukan gerakan diam-diam. Qin Yu, bagaimanapun, telah berperilaku baik dengan duduk dengan kaki bersilang dan mata tertutup dengan sangat tenang. Tiba-tiba, Qin Yu membuka matanya dan menatap Di King dengan tersenyum. Hei, keagungan kedua, panggilannya. Melihat Di King tidak memiliki reaksi, dia segera memanggil sedikit lebih keras. Di King, meskipun Qin Yu tidak dapat memberitahu 9 keagungan 9 Demons Hall terpisah dari penampilan, dia tahu nama mereka. Jadi dia tahu bahwa dia tinggal di kamar yang sama dengan Di King, keagungan kedua. Di King mengerutkan kening kemudian membuka matanya dan melirik Qin Yu, diam. Yang kedua, kau sedikit bosan, bukan? Mari mengobrol satu sama lain. Qin Yu berdiri dan berjalan ke arah Di King seolah-olah dia ingin mendekati Di King, yang wajahnya berubah warna secara instan. Energi unsur iblis defensif di sekitar tubuh Di King menjadi lebih kuat. Armor ungunya, bagaimanapun, sudah menutupi tubuhnya sejak lama. Berhenti, Di King berteriak pada Qin Yu. Dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan Qin Yu, tetapi dia berpikir bahwa kesenjangan kekuasaan di antara mereka tidak terlalu besar dan, oleh karena itu, jika Qin Yu menggunakan serangan diam-diam ketika mereka sangat dekat satu sama lain, dia akan terbunuh atau menjadi terluka parah. Kenapa gelisah? Meskipun Qin Yu mengatakan demikian, dia berhenti setelah melihat perilaku hati-hati Di King. Di King berkata dengan dingin, duduklah di tempatmu sendiri, kalau tidak. Sebelum Di King dapat menyelesaikan kalimatnya, Qin Yu buru-buru berkata, baiklah, jangan khawatir. Saya akan kembali dan berhenti mengganggu Anda. Dia masih tersenyum, sepertinya tidak marah sama sekali. Dia kemudian segera kembali ke tempat dia duduk sekarang. Kenapa cerewet sekali? Dia berbicara pada dirinya sendiri dan duduk dengan kaki bersilang dan mata tertutup untuk berlatih diam-diam. Melihat ini, Di King juga menutup matanya. Tapi dia tidak berani sedikit pun mengendurkan indera sucinya. Menjaga Qin Yu benar-benar bukan pekerjaan mudah. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 4 hingga 6 jam telah berlalu. Qin Yu membuka matanya dan melihat pintu kamar sebelum segera menutupnya lagi. Tapi dia berpikir pada dirinya sendiri, mengingat pengaruh Blue Water Mansion dan Azure Dragon Palace, apa yang saya katakan terakhir kali di aula utama pasti bocor. Mereka harus datang ke sini malam ini. Petik 2 titik titik. Bahkan jika 3 bersaudara telah melenyapkan semua saksi di aula utama hari itu, informasi rahasia yang sama masih akan bocor karena sebelum kedatangan 3 agung. Qin Yu telah membuat pengaturan untuk menyebar. Harapannya benar, pasukan Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion telah tiba. Titik titik. Berkat pesan dari Fu Hao, Lord Lou tahu bahwa 3 keagungan dari 9 Demons Hall tinggal di Menara Setan Ungu bersama Qin Yu. Dia saat ini bersembunyi di gunung buatan jauh dari menara dan telah menekan auranya sepenuhnya. Bahkan jika Lord Teng, yang kekuatannya sebanding dengannya, ada di sini, mungkin dia masih belum terdeteksi. Mata Lord Lou telah kembali ke warna hijau normal. Dia membelai kumis tipisnya dengan sedikit relaksasi di wajahnya. Kali ini bahkan Di Jian telah datang ke sini. Dalam pertarungan sungguhan, aku tidak akan selalu cocok untuk naga air iblis ungu ini. Bahkan jika aku bisa merebut Qin Yu kawan itu, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Saya lebih baik bersembunyi di sini dan menunggu Teng San bertindak terlebih dahulu. Mungkin aku bisa memanfaatkan air yang berlumpur. Petik 2 titik titik. Lord Lou tinggal di sana menonton Menara Setan Ungu sendirian dengan seluruh perhatiannya. Dia tidak berani sedikit pun untuk bersantai. Titik titik. Sementara Lord Lou telah bersembunyi untuk waktu yang lama, Lord Teng dari Istana Naga Azure berbeda. Orang-orang itu baru saja memasuki Menara Setan Ungu sehingga mereka pasti tegang. Ketika mereka telah beristirahat selama 6 jam dan menjadi benar-benar santai, saya akan diam-diam menyambar Qin Yu Vela itu. Lord Teng berdiri di puncak gunung dari jajaran pegunungan bawah air dan melihat gua Shell besar di kejauhan. Ada 5 penjaga yang berdiri di belakangnya. Waktu berlalu tetapi wajahnya selalu khusyuk seolah diukir dari batu. Ini tentang waktu. Mata Lord Teng tiba-tiba menjadi cerah. Bersamaan dengan ini, dia berkata kepada 5 penjaga di belakangnya melalui komunikasi akal sehat, kalian semua bersiap-siap. Setelah saya merebut Qin Yu dan kembali, Anda harus menghalangi kawan Di Jian itu. Petik 2 titik titik. Iya Pak, 5 penjaga membungkuk dan menjawab melalui indera suci mereka.
Mereka tidak berani mengatakan apapun untuk saat ini walaupun gua Shell besar sangat jauh dari mereka karena mereka tidak mampu mengambil risiko. Setelah semua, Dijian adalah ahli panggung Dongsu terlambat sehingga akal sucinya sangat luar biasa. Lord Teng melepas jubah merah darahnya dan menghisapnya ke cincin spasial dengan meraih. Dia harus melakukan ini karena jubah berwarna merah darah cukup terlihat di dasar lautan. Berpakaian serba hitam, ia kemudian mulai bergegas menuju gua Shell besar hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Naga bertanduk juga binatang iblis dengan tubuh yang sangat kuat. Karena itu Lord Teng dengan mudah memasuki gua Great Shell kemudian mendekati menara iblis ungu secara langsung. Tubuh Lord Teng tidak jelas sehingga tidak ada anggota Great Shell Cave yang melihatnya. Namun, Lord Low, yang telah menonton sekitar menara iblis ungu dan menunggunya dengan tidak sabar, telah memperhatikannya. Teng San akhirnya muncul. Sudah lama sekali. Petik 2. Lord Low menjadi benar-benar bersemangat. Dia tetap bersembunyi di gunung buatan dan memusatkan seluruh perhatiannya pada menara setan ungu, menunggu situasi yang akan muncul setelah Lord Teng masuk ke menara. Dalam pertarungan sungguhan, aku mungkin bukan tandingan di Jian. Tetapi akal sucinya jelas lebih rendah daripada milikku. Lord Teng benar-benar yakin tentang ini karena jiwanya telah mencapai puncak tahap Dongsu. Tepatnya, itu telah menyentuh ambang pintu tahap Kongming awal. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa akal sucinya lebih kuat daripada di Jian. Seperti hantu, Lord Teng diam-diam memasuki menara setan ungu melalui pintu rahasia yang Fu Hao katakan kepadanya sebelumnya. Dia kemudian memperluas indera sucinya hingga menutupi seluruh menara. Dia dengan cepat menemukan lokasi targetnya, yaitu kamar Qin Yu dan Di King. Di kamar sebelah kamar Qin Yu di sebelah kanan, Di Jian tiba-tiba membuka matanya. Baru saja, sedikit rasa takut muncul di hatinya, tetapi menghilang dengan cepat. Di Jian tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia menjadi lebih berhati-hati dan tidak berani mengendur lagi. Lord Teng pergi ke koridor utara lantai 2 seperti embusan angin. Gerakannya tidak menyebabkan suara sama sekali. Dia bahkan tidak berani menggunakan sedikit pun energi elementalnya. Tiba-tiba dia berhenti. Ini kamar ini. Matanya mencerahkan saat dia melihat kamar Qin Yu dan Di King. Saya harus memukul dengan satu gerakan dan melukai Di King kawan itu dengan segera. Tapi, aku pasti tidak bisa membunuhnya. Jika tidak, mengingat kemarahan saudara-saudara 9 Demons Hall itu, mereka pasti akan menyebabkan masalah Azure Dragon Palace saya. Lord Teng telah mengambil keputusan. Matanya berkedip dengan keganasan. Pintu terbuka, angin bertiup. Sinar cahaya hitam menembak ke dalam ruangan. Di King tiba-tiba membuka matanya. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, lawan sudah memukulnya. Dia hanya punya cukup waktu untuk membloknya dengan lengan. Suara dentuman dalam terdengar, diikuti oleh suara tulang yang hancur berkeping-keping. Lengan kanan Di King hancur dan 2 tulang dadanya patah. Satu disengaja sementara yang lain tidak siap. Satu di tahap Dongsu akhir sementara yang lain hanya di tahap Dongsu tengah. Satu menyerang dengan kekuatan penuh, bertujuan untuk memukul dan secara serius melukai lawan dalam satu serangan, sementara yang lain dengan terburu-buru membuat blok. Karena itu, tidak mungkin bagi Di King untuk tidak terluka parah. Siapa? Segera ada teriakan di kamar sebelah di sebelah kanan. Setelah itu, ledakan terdengar ketika bayangan hitam masuk ke kamar Qin Yu dengan menerobos dinding antara 2 kamar secara langsung. Namun, sekarang, Lord Teng sudah bergegas ke sisi Qin Yu. Dia meraih Qin Yu sambil mengatakan melalui komunikasi akal sehat, jangan melawan. Saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Petik 2. Qin Yu tersenyum tipis dan tertawa dalam hati, kamu akhirnya datang. Tidak menolak, bisakah Qin Yu tidak tahan? Dia tentu saja tidak bisa, karena ini adalah kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu. Meskipun Lord Teng berkata demikian kepada Qin Yu menggunakan akal sucinya, dia tidak berpikir bahwa Qin Yu bersedia untuk direbut olehnya. Karena itu, ia mengeksekusi genggaman ini dengan sekuat tenaga. Qin Yu mengulurkan tangannya, yang berubah menjadi emas seketika. Dia kemudian menggambar lingkaran di udara dengan tangannya. Energi bintang emasnya membentuk simbol Tai Chi. Bang! Energi bintang Qin Yu dan tinju Lord Teng saling bertabrakan. Simbol emas Tai Chi itu hanya bisa bertahan sesaat sebelum hancur berantakan. Setelah itu, Qin Yu segera mengucapkan tangisan menyedihkan dan dikirim terbang tanpa daya menuju Di King.
Pada saat ini, dengan ekspresi marah, Dijian yang marah berteriak dingin, Teng San. Dia kemudian menuduh Teng San seperti harimau ganas yang menerkam. Teng San langsung tahu bahwa situasinya buruk baginya karena dia tidak cocok untuk Dijian. Namun, itu tidak akan mudah bagi Dijian untuk mengalahkannya juga. Teng San, dibandingkan dengan Dijian, Diluan bereaksi lebih cepat. Dia telah masuk ke ruangan ini dari sisi lain dan memblokir jalan Teng San secara langsung. Ketika Teng San melihat Diluan di depannya, sedikit jijik muncul di wajahnya. Dia segera mengetuk Diluan keluar dari menara setan ungu dengan lambaian tangannya. Dia kemudian bergegas keluar melalui jendela. Diking dan Diluan telah terluka parah dalam suksesi cepat. Pada saat ini, Dijian pada dasarnya tidak punya waktu untuk memeriksa Diking dan Diluan. Pilihan pertamanya adalah untuk melawan Teng San segera. Qin Yu jatuh tak berdaya. Menilai dari lintasannya, dia harus mendarat di samping Diking. Namun, ketika Qin Yu hendak menyentuh lantai, tubuhnya berakselerasi aneh dalam sekejap dan langsung menembak Diking. Jarak awal di antara mereka terlalu pendek sementara Qin Yu mencapai kecepatan tertinggi dalam sekejap mata. Selain itu, Diking terluka parah. Mati, suara Qin Yu muncul di pikiran Diking melalui komunikasi akal sehat. Diking yang terluka parah segera ketakutan. Pada saat ini, pedang pendek muncul di telapak tangan Qin Yu. Itu tidak lain adalah Flaming Sword. Dia menyodorkannya langsung ke tempat yang terkena Teng San sekarang di tubuh Diking. Armor ungu di tempat ini sudah hancur oleh serangan Teng San sementara pedang Qin Yu adalah senjata suci kelas atas dan sejumlah besar energi bintang emas telah disalurkan ke ujung pedang. Dalam hal kekuatan ofensif, serangan pedang ini bahkan melampaui serangan Teng San sekarang. Suara yang sangat lembut terdengar ketika Flaming Yu Sword Qin menembus ke dada Diking dan menusuk paru-parunya. Karena Flaming Sword sangat tipis seperti sayap jangkrik, lukanya hampir tidak terlihat. Melihat tatapan kejam di mata Qin Yu, Diking ngeri. Dia ingin melarikan diri sekaligus menggunakan Yuanyingnya, tetapi aliran energi bintang emas keluar dari Flaming Sword dan melilitkan sekitar Yuanyingnya langsung seperti tali emas. Luangkan hidupku, Qin Yu. Luangkan hidup saya. Jika Anda mengampuni saya, saudara-saudara saya pasti tidak akan membahayakan Anda. Lepaskan hidupku. Saat hidupnya tergantung pada seutas benang, Diking berkata dengan ngeri menggunakan akal sucinya. Sudah terlambat. Dalam sekejap, ujung tali emas, yang tajam seperti jarum, menembus Yuanying. Jiwa Diking segera hancur. Qin Yu kemudian jatuh ke lantai di samping Diking seolah-olah dia terluka parah. Adapun Yuanying Diking, dia tidak menerimanya. Alasan untuk ini adalah bahwa ia ingin menyalahkan Teng San. Dia membuat energi internalnya naik, menyebabkan darah keluar dari mulutnya. Lagi pula, dia harus memalsukan luka seriusnya dengan meyakinkan. Qin Yu kemudian berbaring tanpa daya di lantai. Seluruh wajahnya sangat pucat. Tiba-tiba, bayangan hitam bergegas masuk ke kamar. Ini tidak lain adalah Diluan, yang memegang botol giok di tangannya. Kenapa kamu tidak minum pil jade daun, saudara kedua? Sekarang cedera Diluan sebagian besar telah sembuh. Namun, begitu dia menarik Diking, dia terpana. Seluruh tubuhnya membeku. Dalam sekejap, dia mengeluarkan tangisan kesedihan, kakak kedua. Hanya pada saat ini setetes darah mulai perlahan keluar dari luka yang ditinggalkan pedang Flaming di tubuh Diking. Chapter 145 Book 6. B6C14, Nine Demons Hall. Di luar menara setan ungu. Kawan Dijian ini benar-benar psiko. Saya belum menyambar Qin Yu tetapi dia terus mengejar saya. Teng San mengutuk dalam benaknya. Dia benar-benar tidak peduli tentang menekan auranya lagi dan melarikan diri dengan sangat cepat seperti sambaran petir hitam. Dijian sangat marah. Dia ingin mengajari Teng San pelajaran apapun yang terjadi. Di gunung buatan, Lord Lou melihat dua siluet muncul dalam sekejap mata. Ini luar biasa. Rencana Lord Lou telah berhasil. Dia segera bergegas langsung ke menara setan ungu seperti kilat. Namun, pada saat ini, tangisan sedih Diluan naik. Kakak kedua, mendengar teriakan ini, Dijian, yang mengejar Teng San, tiba-tiba berhenti. Wajahnya langsung pucat. Energi seluruh tubuhnya melonjak maju dan dia bergegas kembali ke menara setan ungu bahkan lebih cepat daripada dia mengejar Teng San. Mustahil. Orang Teng San itu tidak bisa memiliki
Dijian menghibur dirinya dalam pikirannya tetapi ketika dia baru saja bergegas melalui jendela lantai 2 menara iblis ungu itu, dia melihat sekilas Di King berbaring di sudut ruangan. Pada saat ini, siluet meraih Qin Yu yang pucat dan keluar dari menara dari ruangan lain secara instan. Cepat kejar, saudara keenam. Di Luan, yang baru saja terluka parah lagi, berteriak keras. Jika Di King sudah mati, tidak ada gunanya bersedih atas dirinya. Sekarang, hal terpenting bagi Di Jian adalah merebut Qin Yu kembali. Qin Yu telah diculik dan Di King telah terbunuh. Saat ini, hati Di Jian dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Dia bergegas menuju siluet itu dengan sangat cepat. Di Jian dengan cepat melihat dengan jelas bahwa penculik Qin Yu di depannya adalah pria gemuk. Di seluruh dunia Xiu Yao bawah laut, satu-satunya Xiu Yao gemuk dengan tingkat kekuatan yang begitu tinggi adalah Lou Ke, berhenti atau aku akan membunuhmu. Di Jian berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, kecepatannya jelas lebih cepat daripada Lord Lou Ke. Lagi pula, Lou Ke pergi sambil menggendong orang lain jadi tentu saja kecepatannya menurun cukup banyak. Hanya dalam beberapa saat, Di Jian sudah akan menyusul Lou Ke. Crimson Toad, mari bergabung dan berbagi Qin Yu, oke. Sebuah suara muncul di benak Lou Ke melalui komunikasi akal sehat. Ini tidak lain adalah Teng San. Lou Ke sangat marah di hatinya tetapi melihat Di Jian yang marah, dia bereaksi dengan sangat cepat dengan mengatakan melalui akal budinya, baiklah, naga bertanduk. Saya menerima saran Anda, mari kita bergabung untuk mengalahkan Di Jian terlebih dahulu. Dan kami akan berbagi rahasia tentang pedang giok yang diketahui Qin Yu. Petik 2. Mata Di Jian memerah. Di King, saudara laki-lakinya yang kedua, sudah mati. Dalam beberapa ribu tahun sebelumnya, 9 kecelakaan tidak terjadi. Siapa yang bisa mengira bahwa saudara laki-laki ke-8 dan saudara kedua akan terbunuh secara berurutan selama periode waktu yang singkat seperti beberapa tahun terakhir. Di Jian, dapatkan kembali, jika tidak bersiaplah untuk mengumpulkan mayat saudaramu yang kedua. Teng San muncul di sebelah Lou Ke dengan ekspresi muram. Sekarang Lou Ke juga berhenti berlari. Dia dengan santai menempatkan mantra restriktif pada tubuh Qin Yu untuk membuat Qin Yu tak tergoyahkan lalu mengapung berdampingan dengan Teng San di dalam air. Di Jian menghadap mereka. Teng San, aku tidak berpikir kamu berani benar-benar beraksi dan membunuh Di King. Anda mengagumkan, sangat mengagumkan. Petik 2. Lou Ke berkata pada Teng San. Yang terakhir berkata dengan ragu, apa yang kamu katakan? Saya memukulnya dengan keras, tetapi saya yakin saya paling banyak melukainya. Anda juga tahu bahwa seni membuat 9 aula hall terkenal di dunia Xiu Zhen di luar negeri. Selama Di King tidak mati, dia pasti bisa pulih dengan mudah. Petik 2. Kamu tidak membunuhnya, baru saja saya melihat bahwa dia sudah mati. Kamu harus mengakuinya, kata Lou Ke sambil tersenyum. Tapi jangan khawatir, dengan penguasa Istana Naga Azure di belakangmu, meskipun kamu membunuh Di King, apa yang akan berani dilakukan 9 Demons Hall kepadamu? Diam, Di Jian tiba-tiba berteriak dengan dingin. Sementara itu, Di Luan juga bergegas keluar dan memberi Teng San pandangan kebencian. Tuan Teng, wakil Tuan Teng, Anda adalah seseorang yang berstatus tinggi, tetapi saudara lelaki kedua saya juga salah satu dari keagungan Balai 9 Demons. Dengan membunuh saudara saya, Anda telah menjadi musuh dari seluruh 9 Demons Hall. Petik 2. Teng San, bersiaplah untuk mati. Suara Di Jian semakin dingin. Advertisements. Pada saat ini, Qin Yu, yang tubuhnya telah dikenakan dengan mantra terbatas, sedang duduk di terumbu karang. Dia mengangkat kepalanya untuk menonton adegan ini. Ayo, buat turbulensi untukku. Berbeda dengan benua Qianlong, dunia Xiu Zhen di luar negeri memiliki banyak sekali ahli. Xiu Zenis panggung Jindan pada dasarnya tidak berarti apa-apa di sini. Xiu Zenis tahap Yuanying masih dapat dianggap ahli secara lokal, tetapi di mata negara-negara besar seperti 9 Demons Hall. Hanya para ahli di tahap Dongsu atau di atas yang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam masalah-masalah penting. 5 negara adidaya dunia Xiu Zhen di luar negeri adalah daerah Penglai Abadi, Penjara Iblis Api Ungu, Istana Naga Azure, Aula Iblis-Iblis, dan Rumah Air Biru. Di antara mereka, 3 milik Xiu Yao bawah air. Istana Naga Azure, Aula Iblis 9, dan Rumah Air Biru telah menjaga keseimbangan selama bertahun-tahun, tapi sekarang Qin Yu ingin membuat 3 kekuatan ini saling bertarung.
Status gua merah darahnya harus ditingkatkan. Lagi pula, ia sudah muak dengan penindasan Balai 9 Demons baru-baru ini. Oleh karena itu, dia ingin membuat pertengkaran antara 9 Demons Hall, Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion terlebih dahulu sehingga dia bisa mendapat manfaat dari ini sebagai penonton. Sebagai Qin Yu menonton dari bawah, pertengkaran antara para pihak di atasnya memanas. Istana Naga Azure kuat dan tuannya adalah tidak satu pakar luar negeri, tapi, Teng San, kau telah membunuh saudaraku kedua sehingga kau harus mati. Dijian telah membuat resolusi untuk membunuh Teng San. Seluruh auranya menjadi kasar. Diluan dengan cepat bergerak mundur. Dia tahu bahwa jika dia tetap, dia hanya akan menyulitkan saudara lelakinya yang keenam. Apakah saya benar-benar memukul terlalu keras? Teng San merasa agak sulit dipercaya. Meskipun pukulan itu mematahkan sebagian dari tulang dada Diking adalah ahli tahap tengah Dongsu, jadi bagaimana ia bisa terbunuh dengan begitu mudah? Tapi dilihat dari ekspresi Dijian saat ini jelas nyata. Crimson Toad, kawan Dijian ini benar-benar ingin bertarung. Jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita bertarung bersama. Jadi bagaimana jika saya membunuh salah satu keagungan 9 Demons Hall? Mengapa tidak bisa menjadi wakil penguasa dari Istana Naga Azure seperti saya membunuh keagungan 9 Demons Hall? Petik 2. Sikap Teng San telah menjadi jelas mulia. Baiklah, Teng San, aku akan bertarung dengan naga air setan ungu ini bersamamu. Lou Ke juga mengirimkan niat membunuh dari tubuhnya. Di mata Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion, Nine Demons Hall adalah yang terlemah dari 3 kekuatan super. Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion ditopang oleh masing-masing pakar kelas atas. 9 majelis 9 Demons Hall tidak dapat dibandingkan dengan Overlord Azure Dragon atau Old Freyak Triad secara individual. Tetapi mereka memiliki beberapa tahap Dongsu menengah dan ahli tahap Dongsu lebih lanjut dan semuanya adalah naga air setan ungu. Grau gelombang. Dijian tiba-tiba menggeram lalu berubah menjadi naga air besar yang panjangnya hampir 100 meter dan ungu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Barisan paku ungu di punggung naga memancarkan cahaya dingin. Dengan segera menggesek Teng San dan Lou Ke dengan 2 cakar depannya. Menggunakan bentuk asli sejak awal. Teng San juga menjadi marah, dia mengangkat kepalanya dan menggeram. Naga bertanduk yang panjangnya juga sekitar 100 meter muncul. Naga bertanduk ini sedikit lebih tipis dari naga ar tetapi masih jauh lebih tebal dari tangki air dan tanda biru dan putih secara bergantian pada tubuhnya terlihat sangat menakutkan. Kroak-kroak gelombang. Dengan suara aneh, seluruh tubuh Lou Ke berubah menjadi katak besar berwarna merah darah dalam sekejap. Kodok ini tingginya 7 hingga 8 meter dan memiliki sepasang mata yang terlihat seperti bola. Ada cahaya merah darah yang tidak jelas bergerak di mata. Naga air iblis-iblis terus menggeram dan menyerang dengan mengambil gesekan dengan cakarnya, menembakkan pedang terbangnya dari mulutnya, menusukkan tanduk tunggal. Mengayunkan ekornya dan bahkan mengirimkan mantra pembatasan. Naga air iblis Dongsu tahap akhir yang terlambat ini tidak hanya satu tingkat di atas Ditong yang berkuasa. Bagaimana mungkin Teng San dan Lou Ke tersentak dari menghadapi kegilaan Dijian? Naga bertanduk memiliki serangan cakar yang tidak lebih lemah dari naga air iblis-iblis sama sekali. Tubuhnya bahkan dapat bergerak sedikit lebih cepat daripada naga air, tetapi lebih rendah dari naga air yang kuat. Dan kodok merah itu sangat menakutkan karena seluruh tubuhnya tertutup kabut merah darah. Itu racun yang mematikan. Cak, kodok merah mengucapkan 2 orang aneh. Pipinya menjadi lebih besar dari drum besar. Setelah itu, ia membuka mulutnya dan menembakkan pedang terbang berwarna merah darah. Pedang terbang ini berbeda dari pedang terbang lain karena merupakan pedang beracun. Naga air iblis-iblis dengan demikian melawan 2 lawan, satu menjadi naga bertanduk, yang menggunakan serangan jarak dekat, dan yang lainnya adalah kodok merah. Yang menyerang menggunakan kabut beracun dan pedang beracun. Pertarungan mereka begitu sengit sehingga medan perang menjadi sangat keruh. Seluruh gua Great Shell telah waspada tetapi tidak ada yang berani mendekati medan perang. Meskipun kodok merah itu bertarung sangat sengit, dia tiba-tiba masih ingat untuk membuat perisai udara pelindung di sekitar Qin Yu di bawahnya. Akan sangat mengerikan jika seseorang yang penting seperti Qin Yu terbunuh oleh efek pertarungan antara 3 ahli super. Grau gelombang. Dengan geraman panjang dan gila, aliran energi ungu ke arah naga bertanduk dan katak merah seperti badai.
Baik naga bertanduk dan katak tidak bisa menahan diri. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi bentuk manusia. Teng San terlihat agak berantakan. Dia berkata dengan enggan, saya tidak pernah berpikir di Jian akan sekuat itu. Ayo pergi, Crimson Tooth. Kali ini kita tersesat. Petik 2 titik titik. Dia kemudian segera berlari untuk hidupnya, mengabaikan segalanya. Kodok merah bahkan lebih tegas. Dia melarikan diri sekaligus tanpa peduli tentang Qin Yu. Kakak ke-6, Diluan sekarang telah bergegas. Dijian telah kembali ke bentuk manusianya, tetapi dia terlihat jelas berantakan. Energi unsur iblis masih bergetar di seluruh tubuhnya dan wajahnya berwarna ungu. Hanya setelah beberapa saat kondisinya stabil. Aku baik-baik saja, Dijian menghela nafas. Setelah itu, ia mematahkan mantra pembatasan pada tubuh Qin Yu dengan lambaian tangannya. Diluan menatap Qin Yu dengan matanya penuh kebencian, ini hanya karena kamu. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin saudara laki-lakiku yang kedua mati? Ketika dia selesai, dia melakukan serangan telapak tangan. Karena Qin Yu berpura-pura terluka parah, dia hanya bisa menggerakkan kepalanya sedikit untuk menghindar. Serangan telapak tangan itu, yang awalnya akan mengenai wajah Qin Yu, mengenai kepala Qin Yu. Jangan berlebihan, Diluan. Kalau tidak, saya tidak akan pergi dengan Anda ke 9 Demons Hall bahkan jika Anda membunuh saya. Kata Qin Yu sambil menatap Diluan. Beri dia pil jade daun, saudara ketujuh, sehingga dia bisa pulih sedikit lebih cepat. Diluan juga masuk akal sehingga dia memberi Qin Yu pil. Qin Yu menelannya sambil tersenyum. Pil itu segera berubah menjadi berbagai aliran jernih yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, cedera internal yang sengaja ditimbulkan Qin Yu pada dirinya sendiri telah sembuh. Kekuatannya bahkan telah sedikit ditingkatkan. Dikatakan bahwa pil 9 Demons Hall terkenal di dunia Xiuzhen di luar negeri. Anda benar-benar hidup sesuai dengan reputasi Anda. Qin Yu sangat memuji. Diluan, bagaimanapun, bahkan tidak melihatnya. Jika dia tidak tahu informasi tentang pedang giok ke-8, Diluan mungkin akan menyiksanya sampai mati segera. Dijian memandang gua kerang besar dengan ekspresi suram. Saudara ketujuh, kami telah tinggal di gua kerang besar hanya untuk 1 malam tapi kawan-kawan dari Istana Naga Azure dan Rumah Air Biru telah datang ke sini. Pasti ada mata-mata di gua ini. Mata-mata inilah yang menyebabkan kematian kakak kedua. Petik 2 titik titik. Ada sedikit kegilaan di mata Diluan. Dia melihat gua kerang besar, apa maksudmu, saudara ke-6? Bunuh mereka semua, dari kepala gua ke penjaga dan pelayan. Kami tidak akan membiarkan siapapun bertahan. Suara Dijian sangat suram. Mendengar itu, Qin Yu diam-diam terkejut. Membunuh mereka semua, saudara-saudara Di membunuh sesuka hati di gua merah darahnya sehingga dia menyimpan dendam terhadap mereka sejak lama. Oleh karena itu, kali ini ia mengambil kesempatan untuk membunuh Di King dan menyalahkan orang lain dengan tekun. Anggota-anggota dari 9 Demons Hall ini benar-benar terlalu kejam. Sekarang mereka ingin membantai seluruh gua Great Shell. Diluan, Dijian, ada lebih dari 1000 Xiuyaoas di sebuah gua. Hanya sedikit dari mereka yang mata-mata. Kamu, meskipun dia kejam, dia menemukan ini agak tidak bisa diterima. Diam, Dijian memberinya tatapan dingin. Titik-titik. Malam berdarah. Seluruh gua Great Shell berlumuran darah. Pembantaian Dijian dan Diluan benar-benar terlalu menakutkan. Mereka berubah menjadi 2 naga air setan ungu dan berlari mengamuk. Tidak ada orang di gua Great Shell yang bisa melawan mereka. Qin Yu masih ingat tangisan sekarat Fu Hao. Pergi. Mulai sekarang, kita akan langsung kembali ke Nine Demons Hall tanpa memasuki gua apapun. Diluan telah membuat keputusan. Baik Qin Yu dan Diluan mendapatkan pedang terbang besar di Jian. Mereka bertiga mengendarai satu pedang terbang bersama sehingga kecepatan mereka saat ini jauh lebih cepat daripada ketika mereka baru saja meninggalkan gua merah darah. Dengan demikian mereka menuju sangat cepat ke 9 Demons Hall. Titik-titik. Setelah pertarungan ini, Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion keduanya keluar dari balik tirai. Pada saat yang sama, persahabatan antara 3 negara adik kuasa telah retak. Pedang giok ke-8 adalah penyebab gangguan dalam hubungan di antara mereka. Karena Dijian dan Diluan membantai gua kerang besar, gua-gua lainnya semuanya ketakutan. Untungnya, setelah itu mereka langsung kembali ke Nine Demons Hall tanpa berhenti di gua apapun.
Kalau tidak, mungkin beberapa penguasa gua akan menjadi sujud dengan rasa takut. Di King sudah mati. 9 Demon's Hall segera mencoba memanggil Istana Naga Azure untuk meminta pertanggungjawaban, menuntut untuk mengetahui mengapa wakil penguasa Teng San membunuh Di King. Teng San tidak mengakui membunuh Di King. Dia hanya mengakui bahwa dia terluka parah Di King. Namun, hari itu, tepat setelah melukai Di King dengan serius, dia mencoba meraih Qin Yu tanpa memeriksa dengan hati-hati sehingga dia tidak yakin apakah dia tidak membunuh Di King. Dia berpikir bahwa ada kemungkinan energi unsur iblisnya mengguncang Yuan Ying dan menghancurkan jiwa setelah merusak dada Di King. Singkatnya, hanya dalam waktu sekitar 1 tahun, seluruh dunia Xiuyao bawah laut terguncang. Pada saat yang sama, nama Qin Yu dan hubungannya dengan pedang giok ke-8 diketahui oleh semua orang di sini. Di luar Nine Demons Hall. Di Long, Di Su, Di Yang, Di Feng dan Di Nai berdiri berdampingan. Melalui pemancar mereka, mereka sudah tahu bahwa Di Jian dan Di Luan akan kembali. Hanya dalam beberapa saat, 5 dari mereka dapat melihat Di Jian, Di Luan dan Qin Yu kembali dengan pedang terbang di kejauhan. Ketika Di Jian dan Di Luan menyerbu ke 5 saudara mereka, hanya ada rasa sakit di wajah mereka. Kakak ke-6, kakak ke-7. Di Long dan 4 saudara lainnya melihat 2 dari Mika. Kakak kedua sudah mati. Di Jian perlahan berkata, mata saudara-saudara di semua memerah. Kematian Di King jelas merupakan pukulan berat bagi 7 bersaudara yang tersisa dari Nine Demons Hall. Mereka baru pulih dari kesedihan setelah waktu yang lama. Di Luan kemudian menatap Qin Yu, matanya berkilauan karena kedinginan, saudara, ini Qin Yu. Di Long dan 4 saudara lainnya semuanya melihat Qin Yu. Bagi saudara-saudara Di, baik kematian Di Tong dan kematian Di King ada hubungannya dengan sesama Qin Yu ini. Kecuali Di Long, yang masih agak tenang, mereka semua ingin membunuh Qin Yu segera untuk melampiaskan kebencian di hati mereka.